Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Kak Hajar. Di sini mau membawakan materi yaitu menjaga protokol kesehatan saat pandemi. Nah, kalian juga udah sering dengar kan coronavirus, COVID-19, sebenarnya itu apa sih? Nah, coronavirus itu atau yang lebih kita kenal sebagai COVID-19 adalah virus yang muncul pada tahun 2019 lalu menyebar ke seluruh dunia yang menyebabkan pandemi. Pastinya kalian dulu tuh, kangen kan kita ketemu secara offline kayak jalan-jalan ke tempat wisata, sekolah langsung, pokoknya semua aktivitas yang kita lakukan secara offline, kita sekarang lakuinnya secara online. Nah, maka dari itu kita perlu strategi untuk menahan laju, virus ini agar tidak menyebar secara luas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua orang. Protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 5M. Apa aja sih 5M itu? 5M adalah singkatan kegiatan, ada 5 kegiatan yang berawal dari M, yaitu ada mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Nah, yang pertama kita bahas memakai masker. Nah, kita tuh harus banget namanya pakai masker agar kita tidak menghirup virusnya gitu. Nah, kita dikasih pilihan ada 3 masker nih, yang pertama ada masker medis, yang kedua ada masker kain, dan yang ketiga ada double masker, yaitu masker kain dan masker medis tuh ditumpuk gitu, boleh medis yang di luar, boleh kain yang di luar gitu. Nah, agar virusnya nggak masuk, kita tuh harus memakai masker secara benar. Nah, yang benar tuh ini yang paling kiri, yaitu menutupi hidung sampai dagu. Jangan diturunin kayak gini, yang di bawah dagu doang, jangan, itu sama aja bohong kan, kita kayak nggak pakai masker gitu. Terus jangan juga yang di bawah hidung, karena kita masih bisa menghirup, bisa aja kan virus itu ada di udara. Nah, yang kedua, kita harus tahu nih cara mencuci tangan. Nah, mencuci tangan yang baik dan benar itu adalah dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Nah, gimana sih tata cara kita nyuci tangan yang baik dan benar? Sini aku bakal muterin video, kita lihat baik-baik ya di video ini. Nah, jadi dia ngalirin pakai air lalu pakai sabun. Sorry. Oke, kita lanjut aja. Yang tadi kita alirin lalu pakai sabun, lalu gosok punggung tubuhnya sela-sela jari. Terus diputar nih telapak tangannya, lalu diputar juga ibu jarinya dan, gosok telapak tangannya secara berputar gitu. Lalu kita alirin lagi pakai air dan selesai deh, itu yang benar. Nah, kalau misalnya di luar dan kayak kita nggak bisa dapat air mengalir dan sabun, kita bisa bawa hand sanitizer agar tangan kita tuh selalu bersih, gitu. Pokoknya harus selalu menjaga tangan kita tuh menjadi bersih gitu. Nah, yang ketiga, kita harus banget yang namanya menjauhi kerumunan. Ini kan nggak banget ya, masa kita bisa pelukan, gandengan tangan, apalagi ke konser yang banyak banget orangnya. Di situ kita tuh menyentuh tubuh orang tuh kayak sama aja kayak virusnya tuh bisa pindah dari orang satu ke orang yang lain gitu, gitu sih. Jadi nggak boleh yang namanya, berkerumun, jadi jauhilah kerumunan. Yang keempat, ada yang namanya menjaga jarak. Nah, kita tuh dianjurkan buat menjaga jarak dengan orang-orang kurang lebih sejauh 1 sampai 2 meter. Nah, kayak di ini nih, dia ngantri tuh, dia lagi ngantri jauh-jauhan kan. Terus ini juga nih kalau bisa kita kayak kalau mau ketemuan tuh secara online aja. Nih kayak ini juga sekolah nih, gitu. Nah, yang kelima ada membatasi mobilitas. Mobilitas tuh apa sih? Mobilitas atau yang berdasarkan KBBI adalah kesiapsiagaan untuk bergerak. Arti lainnya dari mobilitas adalah gerakan berpindah-pindah. Contohnya ini ahli sosiologi itu sedang meneliti mobilitas penduduk pulau itu. Jadi mobilitas tuh kalau misalnya kita lihat secara sehari-hari tuh kamu berpergian kemana mana kamu suka jalan-jalan gitu, itu kayak tidak dianjurkan untuk saat-saat seperti ini. Jadi kita lebih baik stay at home atau berada di rumah aja bersama keluarga, gitu. Nah, aktivitas apa lagi ya yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari COVID-19?
Nah, yang pertama ini anjuran pemerintah juga yaitu dengan kita melakukan vaksinasi. Hayo adik-adik udah selesai vaksinasi belum? Kalau aku alhamdulillah udah ya. Lalu yang kedua kita juga bisa olahraga nih dengan kita menjaga kesehatan kita sendiri. Itu tuh bisa mencegah tertularnya virus ini dengan cara olahraga juga, terus makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan jaga tidur. Jangan sampai kita kecapean. Nah, selain itu kita juga bisa nih bantu-bantu orang tua karena kita lagi di rumah, kita harus harus selalu berbakti juga kepada orang tua dengan cara nih kayak nyapu atau cuci piring atau bantuin ibu masak. Nah, kita juga bisa nih baca buku buat waktu luang kita. Kalau misalnya ada PR ada selesai, mungkin kita bisa baca buku bab selanjutnya gitu. Gitu. Nah, karena kita udah bahas nih, kita latihan soal yuk. Kalian bisa nyoba kerjain, lalu kita bisa bahas di WhatsApp group. Bisa screenshot. Nah, materinya udah cukup sampai sini aja. Stay healthy and stay safe. Artinya tetap sehat dan tetap aman. Amin. Insya Allah kita nggak kenapa-kenapa. Kalau misalnya emang sakit, jangan lupa untuk minum obat juga. Jangan lupa konsul ke dokter juga. Oke, segini aja, cukup materinya sampai sini aja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum. Dadah adik-adik.